Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang risiko fraud atau kecurangan yang beranggotakan Laili Azizah, Mar'atus Sholihah, Muhammad Nurul Huda, dan Nani Nur Azizah. Di sini saya Laili Azizah akan menjelaskan tentang definisi risiko fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan pribadi maupun tujuan kelompok. Dan nantinya tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau bagi instansi tertentu. Fraud atau kecurangan dapat diartikan dengan berbagai makna seperti kecurangan, kebohongan, manipulasi data, penipuan, rekayasa informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Allison mengidentifikasikan bahwasanya kecurangan merupakan bentuk penipuan yang disengaja dan menimbulkan kerugian oleh pihak yang dirugikan, dan tentunya memberi keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Risiko fraud atau kecurangan merupakan risiko yang dialami pada perusahaan atau instansi adanya tindakan kecurangan yang disengaja dan menimbulkan kerugian baik materi ataupun non-materi, di mana kerugian materi dapat diukur melalui segi finansial yang mengacu pada mata uang yang digunakan. Sedangkan kerugian non-materi menyangkut pada kerugian non-keuangan seperti turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Contoh dari risiko fraud dalam bidang marketing adalah yang pertama, membuat rencana biaya promosi yang berlebihan. Kedua, mengambil barang tester. Contoh risiko fraud pada bidang produksi. Yang pertama, membeli bahan baku dengan meminta lebih sebagai bentuk bonus. Yang kedua, mencampur produk tertentu dengan jenis yang lainnya yang tidak sesuai. Saya Mar'atus Sholihah di sini akan melanjutkan presentasi setelah pengertian risiko fraud, yaitu bentuk-bentuk fraud. Kecurangan pada prinsipnya mempunyai banyak sekali bentuknya. Perkembangan fraud adalah sejalan dengan semakin banyaknya aktivitas kehidupan. Untuk mencegah timbulnya kecurangan, maka jalan yang terbaik adalah dengan memahami apa dan bagaimana saja bentuk-bentuk kecurangan itu. Kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama intentional error, yaitu kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan supaya lebih terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank, dan check kiting, yaitu saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga rasio lancar terlihat lebih baik. Yang kedua yaitu unintentional error atau kecurangan yang terjadi secara tidak sengaja atau kesalahan manusiawi. Misalnya, salah sejumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Yang ketiga yaitu collusion, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Misalnya, di suatu perusahaan terjadi kolusi antara bagian pembelian, bagian gudang, bagian keuangan, dan pemasok dalam pembelian bahan atau barang. Kolusi merupakan bentuk kecurangan yang sulit dideteksi, walaupun pengendalian intern perusahaan cukup baik. Salah satu cara pencegahan yang banyak digunakan adalah dilarang pegawai yang mempunyai hubungan keluarga seperti seorang suami atau istri atau adik, kakak, atau kerabat yang lainnya untuk bekerja di perusahaan yang sama. Yang keempat yaitu intentional misrepresentation, yaitu memberi saran bahwa sesuatu itu benar padahal itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa hal itu salah. Semisal, si A diberi saran oleh si B, padahal saran itu salah. Si B tahu bahwa yang ia berikan kepada si A itu saran yang salah, namun ia mengatakan kepada si A seolah-olah saran yang ia katakan itu adalah saran yang benar. Yang kelima yaitu negligent misrepresentation,
yaitu pernyataan bahwa hal itu salah seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu betul. Yang keenam yaitu employee fraud atau kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari office boy yang memainkan bon pembelian makanan, sampai pegawai yang memasukkan pengeluaran pribadi untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan. Yang ketujuh yaitu manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, dan kontrak yang menggunakan cost plus fee. Yang kedelapan yaitu organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana si pelaksana akan mendapatkan 10%. Yang kesembilan yaitu computer crime atau kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi atau kalangan atas, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Selanjutnya saya di sini ingin menerangkan mengenai karakteristik kecurangan fraud. Sebelumnya saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM 40119123. Karakteristik kecurangan fraud. Karakteristik kecurangan fraud menurut Ellison tahun 2006 dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing dilihat dari pelaku fraud, maka secara garis besar kecurangan fraud dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama oleh pihak perusahaan itu sendiri, yaitu dari pihak perusahaan kecurangan fraud terjadi disebabkan oleh manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Nah, misalnya itu kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena adanya dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities atau ketidakberesan. Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen. Misalnya berupa manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan. Yang kedua dari pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa menyalahgunakan aktiva. Kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan. Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contohnya penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, mark up harga, transaksi tidak resmi. Selanjutnya oleh pihak luar perusahaan, yaitu dari pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan melalui persaingan dalam berbisnis. Selanjutnya mendeteksi kecurangan atau fraud auditing. Disebut fraud auditing. Teknik untuk mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
Critical Point Auditing atau disingkat CPA, dan Job Sensitive Analysis atau GSA. Pertama, Critical Point Auditing. Setiap perusahaan pasti memiliki titik rawan yang sering digunakan sebagai tempat terjadinya kecurangan. Apabila kecurangan terjadi pada titik tersebut akan dengan mudah diketahui, namun dalam banyak hal keberhasilan suatu kecurangan lebih banyak disebabkan kepandaian pelaku dalam menyembunyikan kegiatannya di antara transaksi-transaksi yang ada. Yang kedua, Job Sensitivity Analysis. Setiap pekerjaan dalam suatu perusahaan memiliki berbagai peluang atau kesempatan untuk terjadinya kecurangan. Hal ini bergantung dari beberapa faktor seperti akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan melaksanakannya. Saya Nani Nuraziza akan melanjutkan presentasi mengenai penyebab terjadinya kecurangan atau fraud. Penyebabnya di sini tuh ada dua, yaitu penyebab utamanya dan penyebab sekunder. Mari kita bahas untuk penyebab utama terlebih dahulu. Dalam penyebab utama ini ada 5. Yang pertama itu penyembunyian atau concealment. Maksudnya di sini kesempatan itu tidak terdeteksi. Pelaku itu perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Jadi saat melakukan kecurangan, pelaku itu tidak terdeteksi oleh perusahaan dan pelaku tidak memikirkan hal yang akan terjadi jika suatu saat kecurangan itu ketahuan. Yang kedua, kesempatan atau peluang opportunity. Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapat keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Yang ketiga ada motivasi atau motivation. Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas tersebut, seperti kayak ketamakan atau kerakusan dia atau motivator dari pelaku yang lain. Yang keempat ada daya tarik atau attraction. Di sini sasaran dari kecurangan itu dipertimbangkan memilih sesuatu yang menarik bagi pelaku. Jadi pelaku itu memilih sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kelima ada keberhasilan atau sukses. Pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur baik menghindari penuntunan atau deteksi. Penyebab yang kedua tadi ada penyebab sekunder. Di penyebab sekunder ini ada 3 penyebab. Yang pertama, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang kurang baik. Maksudnya itu rasa saling percaya itu gagal dan pelaku itu dapat mengemukakan alasan bahwa kecurangan hanya menjadi kewajibannya. Yang kedua, pembalasan dendam atau revenge. Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha untuk merugikan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga ada tantangan atau challenge. Maksudnya di sini karyawan itu bosan dengan lingkungan kerja mereka dan mencari stimulasi dengan berusaha untuk memukul sistem sehingga mendapatkan suatu arti pencapaian atau pembebasan frustasi. Yang terakhir ada pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Ada 9 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua, melakukan seleksi pegawai secara ketat. Yang ketiga, meningkatkan keandalan internal audit departemen untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan di perusahaan. Yang keempat, memberi imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, timbulkan sense of belonging di antara pegawai. Yang kelima, buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Yang maksudnya itu fair dealing ini adalah membahas tentang batasan-batasan dan pengecualian untuk melindungi hak cipta suatu perusahaan tersebut agar tidak disalahgunakan. Yang keenam, memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang ketujuh, tumbuhkan suasana keterbukaan di dalam perusahaan. Yang kedelapan, manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih.
Dan yang terakhir, melakukan rotation of duties dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.